Arman mengernyitkan dahinya, melihat tangan Anita yang kini sedang mengelus punggung lengannya. Anita, aku tidak suka ada wanita yang menyentuhku sembarangan. Selain istriku tentu saja, ucap Arman dengan nada tidak suka. Anita langsung menjauhkan tangannya, raut wajahnya memerah karena malu. Maaf, saya hanya ingin menenangkan Anda itu saja, ucap Anita gelagapan. Dia begitu malu sebenarnya, sebisa mungkin dia menutupi rasa malunya. Menenangkan. Arman mengernyitkan dahinya, lalu tersenyum miring. Saya rasa saya tidak labil, saya bisa tenang dan tegar. Apalagi saya harus menjaga istri saya, mana mungkin saya terlarut-larut dalam kesedihan. Perkataan Arman makin membuat Anita malu dan terpojok. Kring-kring. Beruntung ada panggilan masuk ke ponsel Arman. Hal ini menolong Anita terhindar dari perkataan Arman yang menyudutkannya. Arman berdiri untuk menerima panggilan, sedangkan Anita segera pamit untuk pulang. Arman hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban pada Anita. Anita berjalan keluar dari rumah sakit, tak disangka dia bertemu dengan Ibu Linda. Mereka memang saling mengenal dan lumayan akrab, karena hubungan pertemanannya dengan Linda terbilang cukup baik. Anita, apa kabar? Sapa ibunya Linda sambil mengulurkan tangan dengan senyuman ramahnya. Baik tante. Anita menerima uluran tangan Linda dan membalas senyumannya. Kamu habis menjenguk siapa? Tanya Ibu Linda kembali. Tentu saja Linda, semoga dia cepat sembuh. Saya turut prihatin, jawab Anita dengan raut wajah sedihnya. Terima kasih. Ibu Linda mendesah, matanya mulai mengembun mengingat keadaan Linda sekarang. Sekalian menemani Arman mengobrol, kasihan dia. Sepertinya dia kesepian, ujar Anita dengan seulas senyuman yang membuat kesal ibunya Linda. Apa maksud perkataanmu? Ibunya Linda menahan emosi. Perkataan Anita seolah menegaskan bahwa Arman benar-benar kesepian. Dan dia butuh seorang wanita yang bisa memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diberikan oleh Linda, anaknya. Maksud saya yaitu, Arman adalah pria sejati. Dan setahu saya seorang pria tak akan mampu menahan kebutuhan biologisnya. Dengan keadaan Linda sekarang, kita tidak tahu kan kapan dia akan sehat kembali. Anita berkata tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dia terlihat santai dan tenang. Raut wajah ibunya Linda berubah masam. Emosi melingkupi hatinya. Perasaan takut tiba-tiba saja menjalar ke seluruh nadinya. Takut Arman hilaf, kemudian berbuat serong dengan Anita. Apalagi Anita bisa dibilang cantik dan mempunyai tubuh ideal impian seorang wanita. Tante, kenapa kelihatan marah? Apa yang saya katakan benar kan? Bisa saja sekarang Arman tidak ada apa-apa dengan saya, tetapi mungkin saja suatu hari nanti dia berhubungan dengan wanita lainnya atau bahkan saya. Anita tersenyum sinis. Ibunya Linda menghela nafas gusar. Hatinya mulai tidak tenang setelah mendengar perkataan Anita. Saya duluan ya Tan, permisi. Anita tersenyum, kemudian berlalu pergi meninggalkan ibunya Linda yang merasa gelisah akibat ulahnya. Ibunya Linda tak menjawab perkataan Anita. Dia diam dan menatap punggung Anita hingga menghilang dari pandangan matanya. Kemudian, dia masuk ke rumah sakit menuju ruangan di mana Linda dirawat. Namun sebelum sampai di ruangan Linda, dia bertemu dengan Arman. Kebetulan Arman baru selesai bicara di telepon. Arman, sapanya dingin. Arman tadi memang tidak melihatnya. Dia segera menoleh ke sumber suara lalu tersenyum setelah melihat mama mertuanya itu. Mam. Arman mencium punggung lengan mertuanya. Duduklah dulu, mama mau membicarakan sesuatu. Ujarnya masih dingin. Arman menuruti mau mertuanya. Mereka pun duduk di kursi kosong yang ada di ruang tunggu. Mereka duduk bersisian. Sebenarnya ada hubungan apa antara kamu dengan Anita? Cecar mertuanya to the point. Arman mengerutkan dahi, mendengar pertanyaan mertuanya itu.
Apa maksud Mama? Tanya Arman heran. Mama tadi bertemu Anita, dan dari cara dia bicara Mama tahu kalau ada sesuatu di antara kalian. Dan sepertinya, dia begitu senang bertemu denganmu. Jawab mertuanya dengan nada kesal. Arman menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan perlahan. Jangan karena Linda sedang sakit, lalu kamu mencari wanita lain untuk pelampiasan. Mama tidak suka anak Mama dikhianati. Lanjut mertuanya ketus. Arman kembali menghela nafasnya dalam dan menghembuskannya dengan cepat. Dia begitu kecewa dengan apa yang dikatakan mertuanya itu. Dia sudah menuduhnya dengan begitu kejam. Mam, aku bukanlah pria seperti itu, yang akan meninggalkan istriku yang sedang sakit. Dan aku bukan pria yang bisa dengan mudahnya mengkhianati istriku sendiri. Ujar Arman kesal. Sebisa mungkin dia menahan dirinya agar tidak meledak. Dia masih tahu sopan santun dan bagaimana bersikap kepada orang yang lebih tua. Terlebih wanita paruh baya di hadapannya adalah mertuanya. Mertuanya bisa melihat raut wajah Arman yang berubah. Dia tahu Arman sedang marah. Maafkan Mama Ar, jika perkataan Mama membuatmu kesal dan marah. Mama sangat menyayangi Linda. Mama tidak mau hatinya terluka. Ujar Mama mertuanya sendu, matanya tampak mengembun. Tidak Mam, aku yang seharusnya meminta maaf. Sepertinya perkataanku terlalu keras dan membuat hati Mama sedih. Arman berkata dengan lembut, meraih tangan Mama mertuanya itu dan menggenggamnya sebagai tanda permintaan maaf. Tidak, ini salah Mama. Mama termakan perkataan Anita tadi. Ujar mertuanya. Memangnya apa yang Anita katakan pada Mama? Tanya Arman penasaran, tetapi dalam hatinya dia begitu kesal pada Anita yang telah membuat mertuanya berpikiran buruk tentangnya. Kata Anita, kamu membutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhanmu sebagai seorang lelaki. Dan Linda tidak bisa memberikannya, meski kamu tidak berhubungan dengannya, bisa saja kamu melakukannya dengan wanita lainnya. Itu yang Anita katakan pada Mama. Jawab Mama mertuanya dengan berapi-api. Arman mengeram kesal mendengar perkataan mertuanya itu, kesal pada Anita. Memang benar perkataan Anita, dia membutuhkan itu. Tetapi bukan berarti dia akan melakukannya di luar hubungan pernikahan. Dia masih bisa menahan diri untuk tidak menjamah wanita selain istrinya. Arman bertekad menemui Anita nanti, dan mempertanyakan apa maksudnya mengatakan semua itu pada mertuanya. Beberapa hari berlalu, kondisi Linda masih belum membaik. Arman masih pulang pergi ke rumah sakit setiap harinya. Kecuali hari ini, karena restonya kebanjiran orderan. Ada sebuah perusahaan yang memesan 1000 box makanan untuk acara perusahaan. Arman harus memastikan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Para pekerja terpaksa lembur hari ini. Karena orderan harus sudah siap besok sebelum jam 12 siang. Beres. Akhirnya. Arman menghela nafas lega. Semua sudah beres. Tinggal diantar besok pagi oleh pekerjanya. Dia duduk bersandar sambil memejamkan matanya. Bukan hanya tubuhnya saja, tetapi pikirannya juga sangat lelah hati ini. Sebagai seorang pria yang telah berumah tangga tentu saja dia membutuhkan hal itu. Perlu merasakan manisnya surga dunia. Tetapi, Linda istrinya sedang koma. Membuatnya tidak bisa merasakan hal itu. Dia hanya pasrah dan menahan diri dengan cara bekerja keras setiap harinya. Tok tok tok, terdengar suara pintu diketuk. Masuk, ujar Arman malas. Siapa yang ingin bertemu jam segini? Bukankah semuanya sudah beres? Gumamnya pelan. Ceklek, terdengar suara pintu dibuka dari luar. Arman menoleh. Tampak Anita tersenyum di ambang pintu dengan manisnya. Anita menutup kembali pintu dengan rapat.
Iya, ada apaan? Bukankah semua sudah beres? Tanya Arman heran. Ini. Tanpa diminta, dia duduk di samping Arman. Bahkan, Anita menyimpan tangannya di atas paha Arman. Arman mengerutkan dahinya, heran dengan kelakuan Anita.